Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan Ada Orang Utang. Dan insya Allah kita akan membaca di bab antara utang dengan riba. Bagian yang kedua, yaitu hadiah sebelum utang lunas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hukum memberikan kelebihan dalam transaksi utang. Dan berikutnya kita akan membahas tentang hadiah sebelum utang lunas. Kalau kemarin memberikan kelebihan saat pelunasan, saat ini untuk kali ini kita akan bahas memberikan hadiah sebelum utang lunas. Hadiah terkait utang bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hadiah setelah utang lunas. Misalnya seseorang melunasi utang ke kawannya setahun yang lalu. Kemudian hari ini dia memberi hadiah kepada kawan tersebut. Hadiah ini dibolehkan karena tidak ada kaitannya dengan akad utang. Tapi kalau ada kaitannya dengan akad utang, hukumnya tidak diperbolehkan. Misalnya ya, utangnya sudah lunas tahun yang lalu. Lalu temannya meminta, utangmu sudah lunas tapi kau belum ngasih kelebihan. Tetap kami akan menagih bunganya. Atau dia meminta, tetap kami akan menagih tambahannya. Kemudian dia ngasih hadiah. Nah, ini jelas hadiahnya disebabkan karena utang. Intinya di sini adalah hadiah ini dibolehkan ketika tidak ada kaitannya dengan akad utang. Tapi kalau ada kaitannya dengan utang, misalnya dia meminta atau ini kesepakatan yang belum dilakukan. Dulu kan kesepakatan kita, kamu akan ngasih hadiah setelah utang lunas. Sekarang mana? Padahal sudah setahun kamu belum ngasih apapun. Hukumnya tidak boleh. Yang kedua, hadiah ketika melunasi utang. Misalnya orang utang 1 juta dan telah membayar cicilan sebanyak 800.000. Pada saat Anda membayar kekurangannya berarti tinggal berapa? 200.000. Saat membayar kekurangannya 200.000, dia memberikan hadiah. Apakah hadiah seperti ini diperbolehkan? Hadiah ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Hukum mengenai hadiah ini sama seperti hukum memberikan kelebihan. Pada saat melunasi utang, di sana ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang sebagaimana penjelasan sebelumnya. Dibolehkan dengan 3 syarat. Sudah kita sampaikan kemarin. 1 apa? Tidak ada kesepakatan di depan. Yang kedua, bukan atas permintaan dari pemberi utang. Yang ketiga, tidak ada urf atau tradisi di masyarakat bahwa siapa yang menerima utang, dia harus mengembalikan dengan nilai yang lebih. Ketika 3 syarat ini terwujud, maka adanya hadiah saat melunasi utang hukumnya dibolehkan. Yang ketiga, hadiah sebelum utang lunas. Yang ketiga, hadiah sebelum utang lunas. Hadiah dari peminjam kepada orang yang memberikan utang sebelum pelunasan. Hukumnya termasuk riba sehingga tidak boleh diterima, kecuali jika itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran cicilan utang. Kecuali jika itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran cicilan utang. Baik, ini berdasarkan fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka memberikan 2 pilihan untuk hadiah sebelum pelunasan utang. Pertama, ditolak. Yang kedua,
boleh diterima tapi dihitung sebagai pengurang nilai utang. Baik, nanti kita akan baca fatwa itu. Kita sebutkan dulu sebagai ilustrasi. Adi seorang petani. Dia pernah utang 1 juta ke Roni. Dan baru dicicil 200.000. Padahal utangnya 1 juta. Suatu ketika Adi memberikan pisang kepok ya. Pisang kepok 3 sisir hasil panen di sawahnya diberikan kepada Roni. Bolehkah Pak Roni ini menerima hadiah tersebut, yaitu berupa pisang kepok 3 sisir? Padahal utangnya Adi masih 800, belum lunas. Baru dicicil 200, sisanya 800 belum lunas. Tayyib. Jawabannya, Roni boleh menerima hadiah pisang itu dengan syarat. Ya, dengan syarat mengurangi nilai utang Adi. Sehingga saat Roni menerima, dia perlu tahu berapa harga pisang pemberian Adi. Jika harga pisang senilai 100.000, ya, pisang kepok termasuk cukup mahal ya. 1 sisir anggaplah 30.000, gede. Jika harga pisang yang diberikan oleh Adi kepada Roni totalnya senilai 100.000, maka sisa utang Adi menjadi 800 dikurangi pisang 100.000 ini. Ini adalah harga pisang, sehingga totalnya 700.000. Baik, maka boleh diterima dengan ketentuan hadiah itu mengurangi nilai utang. Ada orang misalnya memberi utang kepada si A. Lalu utang itu belum lunas. Kemudian suatu ketika si A ngasih duren. Wah, ini sayang kalau ditolak ya. Padahal si pemberi utang senang sama durian. Akhirnya durennya diterima dan harus mengurangi nilai utang. Utangmu berapa? Kemarin 500.000. Duren ini berapa? 100.000. Berarti utangnya tinggal 400.000. Berikut fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Pertama, fatwanya Ibnu Umar. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, saya mengutangi seseorang yang sebelumnya tidak kenal. Lalu dia memberi hadiah yang banyak kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Jawab Ibnu Umar, rudda ilaihi hadiyatah au ihsibha lahu. Kembalikan hadiah itu kepadanya atau hitung sebagai pelunasan. Hitung sebagai pengurang nilai utang. Baik. Sehingga Ibnu Umar memberikan pilihan, tolak hadiah itu karena utangnya belum lunas. Atau yang kedua, kamu boleh menerima, tapi nilai utangnya jadi berkurang. Disebabkan kau boleh menerima hadiah tersebut. Yang kedua adalah riwayat Ibnu Abbas. Diceritakan oleh Salim bin Abil Ja'ad rahimahullah. Beliau mengatakan, ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya mengutangi seorang penjual ikan senilai 20 dirham. Penjual ikan diberi utang senilai 20 dirham. Lalu dia menghadiahkan ikan yang kuperkirakan harganya 13 dirham. Kemudian Ibnu Abbas memberikan jawaban. Ini kok ada di daerah gurun ikan? Ya tentu saja jangan Anda bayangkan itu ikan lele. Ya. Karena Mekah dengan laut itu tidak jauh. Kurang lebih perjalanan Mekah dengan laut adalah 2 marhalah, 80 kilo. Yaitu sampai Jeddah. Sehingga orang di masa silam yang berprofesi sebagai nelayan itu ada. Ya. Baik, kembali ke sini. Dia ngasih hadiah ikan yang nilainya 13 dirham. Utangnya 20 dirham. Ibnu Abbas memberikan pengarahan, khudh minhu sab'ata darahim. Silahkan kau ambil sisa utangnya
sebanyak 7 dirham. Kenapa 7? Karena yang 13 dibayarkan pakai apa? Ikan. Nah, kamu sudah menerima hadiah itu, dan hadiah itu sudah kau manfaatkan, maka yang boleh untuk kau terima adalah sisanya. Dari 20 dirham dikurangi 13, hanya boleh menerima 7 dirham. Tayyib. Syekhul Islam menjelaskan hikmah mengapa ini dilarang. Dalam salah satu fatwanya, beliau mengatakan, Fanahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muqrid an qabuli hadiyatil muqtarid qabla al-wafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang memberi utang menerima hadiah dari orang yang berutang qabla al-wafa'i, sebelum pelunasan. Li'annal maqsuda bil hadiyah, karena tujuan hadiah di sini adalah ayu akhiral iqtida wa in kana lam yashtarit dzalika. Tujuannya adalah biar dia bisa menunda pelunasan meskipun itu tidak disyaratkan di awal. Jadi mohon diperhatikan persyaratan yang kemarin kita sampaikan. Tidak ada kesepakatan di awal, tidak ada tradisi, kemudian tidak ada permintaan. Ini berlaku untuk hadiah saat pelunasan. Tidak berlaku untuk hadiah sebelum utang lunas. Sehingga sekalipun tidak dipersyaratkan, dulu nggak ada kesepakatan. Ini hadiah saya kasih murni ikhlas dari saya. Tapi mohon maaf, utang saya belum bisa saya bayar. Kenapa ini dilarang? Karena tujuan dia ngasih hadiah adalah dalam rangka untuk minta belas kasihan, biar utangnya bisa ditunda pelunasannya, sehingga dia ngasih hadiah sebelum utang itu lunas. Tayyib. Sehingga dalam hal ini tidak ada kesepakatan sekalipun tetap dilarang. Tidak ada urf sekalipun tetap dilarang. Bahkan atas inisiatif orang yang berutang sekalipun tetap dilarang. 3 syarat yang kemarin kita bahas itu hanya berlaku untuk kasus yang pertama. Dan hindari hadiah sebelum utang lunas meskipun hanya jasa. Meskipun hanya berupa jasa. Sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berpesan, "Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himla tibnin aw himla sya'irin aw himla qattin fala ta'khudhu fa innahu riba." Apabila kamu mengutangi orang lain, kemudian orang yang diutangi memberikan fasilitas, membawakan jerami, membawakan gandum. Misalnya petani utang petani. Nah, petani yang utang ini dia punya kendaraan. Ya. Kalau di masa silam, kendaraan yang paling umum itu keledai. Yang paling banyak dipakai orang. Di masa sekarang, misalnya orang menggunakan, kalau di Indonesia, pakai gerobak yang diseret sapi. Ketemu di jalan, wah ini baru panen, mau dibawa pulang, keberatan. Pak, saya punya utang ke Bapak. Ini biar saya naikkan di gerobak saya, nanti tak drop di rumah Bapak, gratis, gak usah bayar. Fala ta'khudhu, kata Abdullah bin Salam, jangan kau terima, fa innahu riba. Layanan ini termasuk di antara riba. Jadi para sahabat, manfaat apapun yang diterima oleh orang yang memberi utang, meskipun hanya berupa jasa, mereka memahami itu sebagai tindakan riba. Riwayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita bisa memperhatikan ya, beberapa praktek di masyarakat. Ketika mereka berharap agar utangnya bisa ditunda, salah satu caranya adalah mereka memberikan hadiah sebelum utang lunas. Dan ini perbuatan seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan, karena
di sini dinilai sebagai tindakan riba. Selanjutnya, yang ketiga, hubungan antara utang dengan riba yang ketiga. Utang tidak memutus silaturahmi. Ini kaidah ya. Utang tidak memutus silaturahmi. Kebiasaan saling memberi utang, kebiasaan saling memberi hadiah termasuk amal soleh yang layak kita jaga. Kebiasaan ini akan membangun kehangatan sosial sehingga sesama muslim bisa saling mencintai. Dan dalam syariat kita ada dua hal yang, jadi syariat itu punya prinsip ya, menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Mencintai orang lain dengan membenci orang lain sama-sama berasal dari perasaan, tapi berbeda dari sisi hakikat. Karena itu, syariat memberikan hukum yang berbeda. Untuk mencintai orang lain, kita diperintahkan, disyariatkan, memberitahu. Sehingga ada sahabat yang pernah bersama Nabi SAW duduk bareng. Lalu ada sahabat A lewat. Sahabat A itu lewat. Kemudian sahabat yang duduk bareng Nabi SAW mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadha." Ya Rasulullah, saya itu senang sama orang yang lewat tadi. Saya senang sama si A. Nabi SAW balik tanya, "A'lam tahu? Kamu sudah memberitahu dia?" Belum. Ya. Falahiqahu. Akhirnya sahabat yang duduk tadi pun menyusul sahabat A yang jalan tadi. Disusul, ditemuilah sahabat A. Lalu dia mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Aku mencintai kamu karena Allah. Jadi, mencintai orang lain, Nabi SAW perintahkan, beritahu dia. Beritahu. Karena itu akan menimbulkan kehangatan sosial. Akan menimbulkan suasana yang baik di masyarakat. Ya tentu saja, ini laki sama laki ya. Bukan laki sama perempuan, lawan jenis, bukan ya. Saya kok senang sama janda itu. Nah itu bukan, silakan kamu sampaikan. Oh, jangan ya. Itu pakai prosedur yang lain, bukan pakai prosedur yang seperti ini misalnya. Jadi ini prosedur untuk lelaki, seorang muslim dengan seorang muslim, muslimah dengan muslimah. Dia menyampaikan, "Inni uhibbuka fillah." Wah, ini malah LGBT, Pak. Bukan ya. Ini cinta karena dorongan kesamaan prinsip, karena dorongan dia adalah orang yang soleh dan seterusnya. Sebaliknya, dalam masalah kebencian, syariat mengajarkan jangan ditampakkan. Sehingga kalaupun kita nggak suka sama orang lain, jangan terlalu vulgar. Buat santai gitu ya. Jangan ditampakkan di permukaannya. Saya benci kamu karena Allah. Ini sesama mukmin ya. Kita bicara sama mukmin. Kalau mukmin dengan orang munafik, atau dengan orang zindik, atau dengan orang kafir, ya jelas kebenciannya muncul karena Allah. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari mereka bermuamalah untuk hal yang normal. Baik, kembali ke sini. Karena itu salah satu di antara cara untuk mewujudkan kehangatan sosial tersebut, Nabi SAW menyarankan, kalau berkunjung ke rumah orang lain, jangan lupa ngasih hadiah. Kalau punya kelebihan sesuatu, kasih hadiah. Nabi SAW bersabda, "Tahadau tahabbu." Lakukanlah saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dihasankan oleh Al-Albani. Karena itu siapa yang punya kebiasaan baik dengan saudaranya seperti saling memberi hadiah atau saling membantu dalam berbagai urusan, jangan sampai kebiasaan seperti ini dihentikan gara-gara utang. Kebiasaan ini jangan dihentikan gara-gara utang. Karena itu utang tidak memutus silaturahmi.
Utang tidak memutus hubungan baik antara seseorang dengan kawannya, antara seseorang dengan saudaranya. Kalau bisa tetap dijaga, jaga dengan baik. Utang jangan sampai menghalangi seseorang untuk tetap menyambung hubungan silaturahim atau mempererat hubungan dengan kawan sesama muslim. Nah, ketika ada dua orang bersaudara, kakak beradik, di waktu lebaran, mereka saling bertukar parsel di hari raya. Hingga suatu ketika adik utang ke kakak atau sebaliknya kakak utang ke adik. Hingga tiba hari raya utang belum lunas. Sampai hari raya utang belum lunas. Utangnya Ramadan tanggal 30. Tiba hari raya tanggal 1 Syawal. Utang belum lunas. Nah, sekarang adik dan kakak ini kan saling berkunjung saat hari raya. Mereka bawa hadiah. Boleh nggak hadiah seperti ini? Apakah kebiasaan memberikan parsel ini harus dihentikan? Jawabannya kebiasaan baik ini tidak harus dihentikan. Hadiah ini terjadi ya, karena hubungan kekerabatan, hubungan silaturahmi, dan sudah ada kebiasaan sebelumnya. Sehingga mau ada utang, nggak ada utang, hadiah itu tetap akan apa? Ada. Intinya, kita bisa membedakan antara hadiah karena utang dan hadiah karena hubungan kedekatan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Atau hadiah karena pertemanan. Untuk kasus yang kedua, yaitu hubungan kedekatan, hubungan pertemanan, hukumnya diperbolehkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu. Ya. Secara marfu berarti dianggap sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala ad-dabbah fala yarkabha wa la yaqbalhu." Kalau kalian ngutangi orang lain, lalu si penerima utang itu ngasih hadiah atau ngasih tumpangan gratis, jangan kau tunggangi dan jangan diterima hadiah itu. Illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali kalau sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Kecuali kalau sudah jadi kebiasaan sebelumnya. Ya. Tetangga misalnya ya. Kita terbiasa dalam bertetangga saling ngasih hadiah. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa kita lakukan. Saling ngasih hadiah. Antar sama tetangga. Nah, kemudian ketika kita sudah saling memberikan hadiah, salah satu tetangga kita utang ke kita atau kita utang ke tetangga. Dan itu kan biasanya hal yang lumrah ya. Orang akan utang kepada siapa yang ada di dekatnya. Akhirnya ketika utang terjadi, saling ngasih hadiah ini apakah boleh tetap dilestarikan? Jawabannya boleh tetap dilestarikan. Walhamdulillah. Karena hadiah itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Selama sudah jadi kebiasaan sebelumnya, boleh untuk dilestarikan. Tayyib. Selesai sampai di sini. Karena itu kita punya prinsip. Apa prinsipnya? Utang tidak memutus silaturahmi. Jadikan ini prinsip. Utang tidak memutus silaturahmi. Karena lebih baik menjaga silaturahmi daripada putus gara-gara utang. Dan kadang si pemberi utang ngasih utang kepada orang lain, ya. Si A ngasih utang kepada si B. Tujuannya adalah untuk nyambung silaturahmi, nyambung kedekatan. Kasihan si B, dia butuh sesuatu, terus utang ke kita. Akhirnya kita wujudkan, kita kabulkan. Baik Pak, saya kasih utang. Ya. Semoga ini jadi wasilah kita semakin dekat.
Namun anehnya yang dibantu siapa? Yang menerima utang justru malah semangatnya menghindar. Akhirnya malah memutus silaturahmi. Sehingga silaturahmi itu putus gara-garanya adalah karena utang. Dengan sebab ini ada sebagian orang yang dia nggak mau ngasih utang. Saya nggak mau ngasih utang karena banyak orang yang saya kasih utang malah memusuhi dia. Ya, sehingga nanti menghindar bertahap ya, makin jauh, akhirnya jadi musuhnya. Akhirnya berantem gara-gara utang piutang. Umum itu di masyarakat. Dulu sama-sama jamaah pengajian. Ya. Kemudian dia utang. Setelah utangnya tersendat, tidak bisa bayar, akhirnya salah satu memisahkan diri dari kajian. Malu saya kalau ketemu. Kemudian ketika ketemu, di mana begitu? Menghindar. Akhirnya ketika menghindar seperti itu, dia merasa ini jaga gengsi. Sehingga terus menghindar. Masya Allah. Ini utang memutus silaturahmi. Sampai akhirnya pada gilirannya, dia sendiri merasa tertekan. Kadang kan orang yang berutang itu punya perasaan yang macam-macam ya. Dia merasa tertekan. Nah, karena merasa tertekan, akhirnya yang memberi utang dimusuhi. Dan itu hal yang umum cukup banyak terjadi di masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita beralih ke permasalahan yang keempat, hadiah dari bank. Bolehkah hadiah dari bank ini kita terima? Ada beberapa kemungkinan ketika kita mendapatkan hadiah dari bank. Kemungkinan yang pertama, hadiah itu diberikan karena kita memiliki tabungan di bank. Baik itu hadiah langsung atau pakai undian. Ketika kita menyetorkan uang di bank, pihak bank berhak untuk memanfaatkan uang itu sesuai keinginannya. Sekalipun tanpa minta izin nasabah. Sudah? Meskipun bank memberikan jaminan, kapanpun nasabah mengambil uangnya, pihak bank siap untuk mengucurkan dananya. Baik, aturan ini berlaku dan itu sebagai regulasi di dunia perbankan. Bahwa bank diizinkan untuk memanfaatkan dana nasabah tanpa harus minta izin kepada nasabah. Ini aturan berlaku sebagai regulasi dalam dunia perbankan. Kenapa? Karena regulasi di dunia perbankan, tabungan nasabah itu menjadi properti bank. Tabungan nasabah akan menjadi properti bank. Sehingga ketika dia menjadi properti bank, maka bank bebas untuk memanfaatkannya tanpa harus minta izin kepada nasabah. Nah, kita lanjutkan. Mengingat pihak bank berhak untuk memanfaatkan uang itu, maka hakikat transaksi untuk rekening tabungan di bank adalah transaksi utang. Kita perlu pahami ini dari awal dulu. Saat Anda nabung, sama dengan Anda memberi utang. Dengan kata lain, pihak bank mendapatkan utang dari nasabah. Di bank-bank Saudi, produk tabungan ini diistilahkan dengan al-hisab al-jari. Ya. Hisab jari. Atau rekening giro. Atau rekening secara umum. Ya. Namanya al-hisabat al-jariyat, itu jamaknya. Mufradnya al-hisabul jari. Hisab jari itu ada dalam bahasa Arab ya. Yaitu rekening di bank. Setelah status produk tabungan seperti itu sama persis seperti skema di rekening bank di Indonesia. Orang nabung, nanti dia bisa narik di ATM manapun ya. Kemudian ada biaya administrasi. Kemudian nanti cuman bedanya nggak ada bunga. Bank diizinkan untuk
memanfaatkan dana nasabah tersebut karena itu sudah menjadi properti bank. Dalam Juklak Panduan Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh AOIV, Al-Ma'ayir Syariah yang kemarin sudah kita sampaikan ya. Di bab Al-Qard dinyatakan hakikatul hisabat al-jariyah. Hakikat dari hisab jari. Ini bentuk jamaknya. Annaha qurud. Hakikatnya adalah akad utang. Al-hisabat al-jariyah, rekening giro, hakikatnya adalah qard, utang. Fatatamallakuhal muassasah wa yuthbitu mithlaha fi dhimmatiha. Wa yathbutu mithluha fi dhimmatiha. Di mana lembaga keuangan syariah memiliki dana itu, tatamallakuha, memiliki dana itu yang disimpan oleh nasabah dan menjamin dana tersebut dalam tanggungannya. Berarti kalau pindah hak milik dan menjadi tanggungannya, pindah hak milik dan dia harus nanggung, dia bertanggung jawab untuk mengembalikan. Baik, pindah hak milik dan dia bertanggung jawab untuk mengembalikan. Berarti apa ini? Utang. Bukan wadiah. Ini utang, bukan wadiah. Maka dana yang kita setorkan di bank adalah dana utang, bukan wadiah. Mengingat rekening tabungan yang ada di bank adalah utang, maka hadiah yang diberikan bank statusnya hadiah karena adanya utang. Hadiah yang diberikan oleh bank statusnya hadiah karena utang. Hadiah seperti itu termasuk riba selama utang kita di bank masih ada, kan gitu ya. Jadi misalnya Anda punya 10 juta, Anda baru tarik 3 juta. Yang 7 juta kan belum dibayar sama bank ke kita. Baik. Lalu bank ngasih hadiah ke kita. Ya. Mushaf, mukena, tasbih, sajadah. Terus apa lagi? Seperangkat alat sholat. Masya Allah. Bisa jadi mahar ya. Jadi itu yang disediakan oleh bank. Kita boleh pilih mana? Saya minta payungnya aja deh. Nggak ada payung Pak, adanya yang ini. Gantungan kunci nggak ada. Terus gimana ini? Nggak boleh diterima. Kecuali utangnya ditarik dulu semuanya, terus bank ngasih hadiah. Nah, kalau yang seperti ini kan hadiah ketika melunasi utang, dan kemudian bank ngasih hadiah itu atas inisiatif pribadinya, nggak ada kesepakatan di depan, dan itu bukan tradisi. Nah, kalau seperti itu boleh diterima. Baik. Tapi kalau Anda tarik semuanya, jadinya Anda bukan nasabah bank itu lagi, yang nggak dikasih hadiah. Atau dengan kata lain, termasuk hadiah sebelum pelunasan utang. Sementara dalam Islam, kita tidak diizinkan untuk mendapatkan manfaat dari utang sekalipun sedikit. Ya. Sebagaimana perkataan Fudail, kulul qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Al-Khalil mengatakan dalam mukhtasarnya, wa hurima hadiyatuhu wal ma'na anna man alaihi dain yahrumu ayyuhdiya li sahibid dain hadiyatan wa yahrumu ala sahibid dain qabulaha atau qabuluha, ya, ini fa'ilnya dari yahrumu. Nah, haram terjadinya hadiah dalam akad utang. Maksudnya adalah orang yang memiliki utang haram memberikan hadiah kepada pemilik piutang, kepada yang memberikan utang. Haram ngasih hadiah. Dan juga haram bagi orang yang memberi utang untuk menerimanya. Nah, sehingga kalau dalam akad tabungan itu kita sepakat bahwasanya itu adalah utang piutang,
Maka terlarang bagi kita untuk menerima hadiah dari bank, tempat di mana kita menaruh uang. Kita sangat memahami bahwa bank memberikan hadiah semacam ini sebagai bentuk terima kasih atas dana yang disetorkan nasabah kepadanya. Sementara itu, hadiah yang diserahkan bank ke nasabah karena dia punya tabungan tidak akan mengurangi saldo nasabah. Baik Pak, saya ngambil mushafnya. Tolong saldo rekening saya dikurangi seharga mushaf ini. Sebagaimana solusi yang diberikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ya enggak bisa Pak, ini murni hadiah. Tidak mengurangi saldo Bapak. Artinya itu tidak teranggap sebagai bagian dari pelunasan utang seperti yang difatwakan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ringkasnya, hadiah seperti ini hukumnya adalah riba. Dengan demikian, payung dari bank, merchandise yang lainnya, jika diberikan karena Anda menjadi nasabah bank, hukumnya tidak boleh diterima. Nah, bisa dipahami insya Allah ya? Baik. Yang kedua, hadiah dari bank. Jadi di sini untuk yang pertama itu baik langsung maupun undian. Undian contohnya apa Pak? Ya hadiah motor, hadiah mobil, itu kan undian. Berikutnya adalah hadiah dari bank, namun bukan karena keberadaan rekening kita di bank. Bukan pula karena kerjasama yang menguntungkan bank, namun murni pemberian bank. Ya. Misalnya, kita bertetangga dengan bank, lalu pihak bank ngasih makanan atau hadiah yang lainnya. Atau contoh yang lainnya adalah makanan ringan seperti permen dan air minum yang disediakan bank untuk semua yang berkunjung ke kantornya. Mahasiswa ngadem masuk bank. Ngadem. Di situ ada bisa ngeteh gratis kan? Bisa minum gratis. Terus ngapain? Ya cuman berkunjung saja, ngantar teman. Sehingga temennya diantar, dapat antrian nomor berapa? 135. Wah, Masya Allah. Sekarang baru nomor berapa? 35. Lama di sini yang ngadem dulu. Termasuk dana CSR bank yang diberikan ke masyarakat. Jadi tidak ada hubungannya ini nasabah punya tabungan ataukah tidak. Apakah mereka boleh menerimanya? Masalah ini kembali kepada hukum menerima pemberian dari orang yang penghasilannya haram. Haram karena cara mendapatkannya. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah itu boleh diterima ataukah tidak? Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'ith hafizahullah ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi penghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik Anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas amalan baik Anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين
Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana pernah dengar Ustaz, kalau kita nabung di bank konvensional, maksudnya bukan nabung Ustaz, tapi cuma memakai fasilitasnya aja, jenis transfer gitu. Nah, itu dibolehkan Ustaz. Benar nggak sih Ustaz? Hanya sekedar untuk lalu lintas uang, karena kan usaha Ustaz. Jadi Ana di toko juga ada semacam kayak debit BCA gitu. Nah, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Terus yang kedua Ustaz, Ana kan baru diangkat jadi bendahara LT nih Ustaz. Nah, terus kemudian ada kebiasaan uang ini dari dulu itu didepositokan Ustaz. Nah, terus bagusnya gimana Ustaz? Apa Ana mendingan mengundurkan diri karena harus didepositokan, atau atas nama warga lain gitu didepositokan, tapi Ana hanya untuk sebagai pencatatannya aja Ustaz? Apa itu dibolehkan Ustaz? Mohon solusinya, Sebagai Ustaz. bendahara bisa punya kebijakan nggak Pak? Belum sampai ke situ Ustaz. Baru pencalonan belum diresmikan Ustaz, makanya ada solusi Ustaz buat itu Ustaz. Baik. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas yang pertama untuk layanan bank. Jadi ketika kita membahas masalah riba, dan kadang memang yang paling kena yang paling sering untuk kita singgung adalah lembaga keuangan. Karena seperti yang kita tahu, basis riba itu sebagian besar adalah ada di transaksi uang. Dan lembaga keuangan itu yang paling banyak melakukan transaksi uang. Sehingga produk bank ya, kita perlu adil dalam menilai. Di situ ada yang statusnya adalah produk riba dan ada yang bukan riba. Yang bukan riba tidak boleh kita sebut riba. Ini bukan riba. Produk bank ada yang riba dan ada yang bukan riba. Contoh produk bank, kalau yang riba insya Allah cukup mudah untuk bisa kita lihat ya. Kalau yang bukan riba apa? Yang tidak ada hubungannya dengan transaksi riba. Misalnya sebatas untuk lalu lintas uang. Sebatas untuk lalu lintas uang, di sini nggak ada transaksi riba. Orang transfer itu riba nggak? Ada biaya administrasi, ya nggak apa-apa, itu kan jasa. Anda ngirim barang misalnya ya. Ngirim barang yang harganya cuma 10.000, 20.000, belanja di marketplace. Biaya kirimnya ada berapa? Ya kadang 7.000, 8.000 tergantung kurirnya. Bahkan kadang biaya kirim ongkir lebih gede dibandingkan nilai barang. Baik, lah kalau barang yang nilainya segitu 20.000 ada biaya kirim untuk pengiriman. Uang yang nilainya ratusan juta pakai RTGS atau clearing misalnya. Ada biayanya nggak? Ada. Ratusan juta, itu kalau diantar beresiko. Lalu menggunakan sistem bank bisa sampai dengan cara yang lebih mudah. Sehingga prosedur lalu lintas di sini otomatis membutuhkan biaya administrasi. Lalu Anda bayar, ini jasa yang saya bayarkan. Western Union ya, yang dulu cukup ramai, sekarang sudah mulai ditinggalkan orang. Sehingga jarang orang menggunakan fasilitas Western Union, kecuali kalau transfer luar negeri ya, mungkin ya. Masih sering. Ada biaya admin, tidak masalah. Mereka punya hak atas itu. Sehingga yang bukan riba, ya kita katakan ini tidak ada transaksi ribanya. Dan hukumnya diperbolehkan. Sedangkan yang ada transaksi ribanya, ya, yang ada hubungannya dengan bunga, seperti KPR, leasing, ngutang bank secara umum, dengan gadai SK, gadai apalagi, sertifikat, kemudian paspor dan seterusnya. Ya di situ kan nasabah nanti berkewajiban untuk bayar bunga. Di situ ada transaksi riba. Nah, sehingga di sini
ketika kita menilai bank itu bukan berarti kalau kita ini sentimen banget sama bank. Kamu itu punya sejarah buruk apa sih sama bank? Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada. Terus kenapa kok sering menyinggung bank? Sebenarnya bukan masalah banknya ya. Masalahnya adalah praktek transaksi di sana cukup banyak produk yang dia berhubungan dengan produk riba. Ya. Makanya ya kita berharap kalau memang ada perubahan itu Masya Allah sangat bagus ya. Dan lahirnya bank syariah pada tahap awal ketika masih idealisme itu dijaga, semangat seperti ini ada. Ya. Nah, wallahu a'lam. Selanjutnya posisi Anda sebagai bendahara RT, sementara kas RT disimpan di deposito. Pilihannya bagaimana? Ini karena baru dicalonkan dan belum diresmikan. Pilihannya dua. Kalau Anda bisa mengubah kebijakan, ya, maka silahkan perjuangkan untuk jadi bendahara. Tapi kalau Anda tidak bisa mengubah kebijakan, malah bendahara ketakutan, misalnya, wah sayang dengan jabatan. Ini nanti kalau saya pindahkan, saya keluarkan dari deposito, saya bisa dilengsarkan secara tidak hormat. Kalau begitu silakan Anda nolak dari awal. Dan Bapak bisa mengukur kira-kira bisa nggak seperti itu. Kalau nggak bisa, jangan. Kalau bisa, lanjutkan. Intinya, posisi itu kan nambahi beban bagi kita. Semua posisi jabatan nambahi beban bagi manusia. Karena posisi itu akan memikirkan bawahannya. Dia punya jabatan. Kalaupun minimal tingkat RT, otomatis dia akan memikirkan bawahannya. Dia akan memikirkan warganya dan seterusnya. Karena dia punya posisi. Coba kalau orang nggak jadi RT, lebih tenang nggak? Beban itu nggak ada. Ya ngapain gue pikirin, saya bukan aparat, saya bukan RT. Gitu ya. Karena itu, kalau sekiranya posisi bendahara ini Anda bisa mengubah kebijakan sebelumnya agar selamat, silahkan diperjuangkan, berarti ada efeknya. Tapi kalau enggak, duduk di situ akan melelahkan, sudah dilepaskan saja. Wallahu a'lam. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya tentang jam sostek. Jam sostek itu sebenarnya masuk kategori asuransi atau tidak di perusahaan? Nah, itu yang pertama. Bisa dijelaskan skemanya? Skemanya bagaimana? Skemanya gini. Setiap perusahaan ada peraturan dari pemerintah harus mengikuti jam sostek. Jadi kita kalau tidak mengikuti jam sostek, kita tidak bisa mengikuti lelang-lelang di pemerintahan. Itu. Yang kedua tentang enggak, maksud saya skema itu kan aturan pemerintah ya. Iya, aturan pemerintah. Jam sostek ini skemanya gimana? PT yang bekerja sama dengan lembaga asuransi. Bekerja sama dengan jam sostek kan gini sistemnya. PT itu harus memasukkan beberapa karyawannya mengikuti jam sostek, itu peraturan pemerintah. Jam sostek ini produknya pemerintah ya? Pemerintah. Lalu yang membayarkan premi ke jam sostek? Perusahaan. Dengan apa? Maksudnya? Potongan gaji. Tidak, kita murni membayarkannya, tidak memotong dari karyawan. Baik. Yang kedua tentang karyawan yang meminta keterangan bahwa dia benar-benar bekerja di perusahaan kami, tapi peruntukannya untuk kredit rumah. Apakah saya juga terkena imbas itu sebagai riba? Ya, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama untuk jam sostek yang tadi Anda ceritakan ya. Apakah ini termasuk apa tadi? Jaminan pensiunan. Kalau istilah pensiunan dan seterusnya itu kan istilah kita. Bukan istilah syariat ya.
Istilah syariat kan tidak ada, istilah pensiunan tidak ada. Sehingga apakah itu pensiunan, itu istilah kita. Ya kita yang bisa menilai ini pensiunan atau tidak. Kita yang bisa menilai apakah ini termasuk dana pensiunan ataukah tidak. Dan yang kami pahami, ini termasuk pensiunan. Sehingga nanti orang itu akan mendapatkan dana tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa yang boleh diterima? Kalaupun itu pensiunan, berapa yang boleh diterima? Wallahu alam, yang saya pahami seperti ini. Jadi saat PT menyerahkan premi ke Jam Sostek atas nama karyawan A, B, C, maka status premi ini adalah hadiah untuk karyawan. Hadiah untuk karyawan, tapi tidak diserahkan ke karyawan, namun dijadikan sebagai pembayaran premi di Jam Sostek. Sudah? Sehingga kalau PT sudah melepas itu dengan niat ini untuk karyawan, maka jadilah hadiah untuk karyawan. Nah, selanjutnya, saat Jam Sostek itu sudah selesai masa aktifnya, lalu Jam Sostek memberikan dana tertentu. Berapa yang boleh diterima? Wallahu alam, kalau kita menggunakan prinsip hati-hati, dana dari Jam Sostek yang boleh diterima ini senilai premi. Total preminya berapa? Oh, dulu per bulan per karyawan 500.000. Maka dana dari Jam Sostek senilai premi karyawan itulah yang diserahkan. 500.000 per bulan kali berapa tahun? Dia bekerja selama 20 tahun. Ya. Berarti 500.000 ya, kali 12 kali 20. Lumayan ini. Inilah nilai yang boleh dibayar. Lebih dari ini, itu uang orang lain. Karena itu tidak kita sarankan mengambil lebih dari nilai total premi. Nah, pembukanya kan ada ya. Nanti sampaikan ke karyawan, Bapak, ini pembukuan Jam Sostek yang dibayarkan oleh perusahaan ke Jam Sostek. Total nilainya sekian. Disampaikan ke karyawan yang mau pensiun itu, agar nanti dia hanya menerima senilai ini, tidak lebih dari ini. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, karyawan minta ACC atau keterangan bahwasanya dia betul-betul karyawan di perusahaan Anda dengan maksud agar bisa mencairkan utang riba. Ya, sampaikan saya tidak bisa bantu. Dan kasih edukasi. Karyawan dikumpulin, siapa yang punya masalah, mau utang riba, mau utang bank, kan beberapa angkat tangan. Baik, ini tolong ke kantor, diceramai dulu. Haram, dosa besar, riba, nanti diobong nih neraka. Kalau tidak bertobat, ada ancaman seperti itu. Bahaya ya. Nah, sehingga mereka ada latar belakang. Kenapa kok saya tidak boleh? Oh, ternyata bos saya ini orang yang sudah hijrah. Bisa jadi ada orang yang menyesal saya tinggal dan kerja sama orang ini. Tapi dia nggak punya pilihan karena dia butuh pendapatan. Nah, selanjutnya tahapan ini sebatas tahapan larangan. Berikutnya Anda kasih solusi. Lalu apa solusinya? Solusinya coba kumpulin dana. Dari karyawan-karyawan buatkan koperasi. Selanjutnya siapa yang mau beli barang silahkan lewat koperasi. Insya Allah dengan cara seperti ini mungkin lebih solutif dan keuntungannya bisa untuk bersama, tidak dimonopoli oleh satu orang ketika yang menangani adalah koperasi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apabila kita lupa nominal utang kita sama seseorang dan orang tersebut juga lupa nominal utang kita, gimana solusinya Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Naam. Wa jazakumullah khairan.
Saya menilai kalimat ini ya, lupa nominal utang. Berarti ingat punya utang. Salah atau betul? Betul ya? Dia itu yakin ada utang. Cuman lupa nominalnya. Sehingga utangnya yakin, artinya utang itu yakin. Tapi nilainya tidak yakin. Sudah? Nah, kalau ada seperti ini, campuran antara yakin dan tidak yakin, maka yang yakin tidak jadi hilang gara-gara ada yang tidak yakin. Ragu ini, syak. Ini syak. Sehingga yang tidak yakin ini nanti akan dicarikan pendekatan untuk bisa dipastikan kalau utangnya sudah terbayarkan. Nah, gimana caranya? Gunakan rentang. Gunakan pendekatan rentang. Kalau orang pakai pendekatan rentang, berarti dia akan memprediksi utang saya antara A sampai B, sekian sampai sekian. Tidak kurang dari 2 juta, tidak lebih dari 3 juta. Misalnya ya. Tidak kurang dari 2 juta, tidak lebih dari 3 juta. Sudah? Nah, kemudian ini gimana? Sampaikan kepada yang memberi utang. Pak, saya sudah mencoba mengingat, batasannya ini, Pak, tidak kurang dari 2, tidak lebih dari 3. Ini saya yakin, cuman berapa kita tidak yakin. Buat kesepakatan, ya sudahlah kalau kayak gitu tengah aja. Berarti dibayar 2,5. Alhamdulillah. Bayar 2,5 ikhlas ya, selesai sudah. Meskipun ini ada pergeseran. Namanya prediksi kan pasti apa? Tidak 100% benar. Tapi ini pendekatan rentang dan tujuannya dalam rangka untuk semakin cepat menggugurkan hak. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal. A mengkreditkan mobil ke B. A kredit mobil. Ke B, bolehkah A ikut tumpangan ke mobil B atau meminjam mobil B? Yang kedua, dana tabungan haji apakah termasuk zakat mal, Ustaz? Tabungan haji. Ya, itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A kredit mobil ke B. Bolehkah B ikut numpang? Mobil itu sudah jadi miliknya A, ya. Karena sudah dibeli A, tapi pembayarannya belum lunas. Nah, selanjutnya boleh nggak B sewa mobilnya A atau ikut numpang mobilnya A? Kalau ikut numpang, jika memang sudah jadi kebiasaan sebelumnya, biasanya kalau takziah bareng-bareng rombongan, ya. Atau kalau mau jenguk orang sakit bareng-bareng rombongan. Dan mereka bertetangga. Dan saat itu mobilnya B gak ada yang beres. Macet semua misalnya. Akhirnya yang bisa diandalkan mobilnya A. Boleh nggak B ikut naik? Insya Allah tidak masalah. Karena utang tidak memutus silaturahmi. Hal yang mubah untuk dilakukan karena transaksi utang sekalipun yang dilatar belakangi selain transaksi utang. Saya ulang ya. Hal yang mubah untuk dilakukan yang dilatar belakangi selain transaksi utang. Meskipun masih ada utang, hukumnya diperbolehkan. Sehingga insya Allah B boleh naik ke mobilnya A. Nah sekarang B boleh nggak sewa? Kalau itu bukan kesepakatan di awal, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau kesepakatan, A bilang, B saya mau kredit mobil. Berapa harganya? 200 juta. Baik, saya kasih 200 juta, saya sediakan mobil itu. Nanti akan saya jual ke kamu dengan harga 300 juta, dicicil selama 3 tahun. Akhirnya dilakukan. B mengadakan mobil itu, setelah itu dijual ke A dengan cara kredit dan marginnya lebih mahal karena kredit. Nah kemudian selama tidak ada kesepakatan, tapi ada syaratnya ya, saya harus menyewa mobil kamu. Jadi setelah saya jual ke kamu, saya sewa. Nah kalau ada kesepakatan seperti itu, jadinya apa?
menggabungkan dua akad dalam satu akad. Dan hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, berikutnya tentang tabungan haji. Apakah wajib dizakati? Tabungan haji bisa kita berikan rincian. Yang pertama, masih dalam kuasa jamaah. Sehingga dikumpulkan di rekening tertentu dan belum digunakan untuk daftar. Lalu masuk ke rekening depak misalnya. Maka di situ masih dalam kuasa jamaah. Jamaah mau narik kapanpun bisa. Mau dibiarin di situ juga bisa. Masih dalam kuasa jamaah. Yang kedua, tabungan haji itu dalam kuasa pemerintah. Sudah dibayarkan dan sudah dapat porsi haji. Yang kami pahami, nomor 2 ini nggak bisa ditarik, nggak bisa diapa-apain. Dan ada banyak jamaah yang bilang ke saya, dia punya tabungan haji tapi berangkatnya kan masih sekian tahun yang akan datang. Nggak tahu, kalau Jogja 20, daerah yang lain belasan. Ini karena haji tertunda selama 2 tahun, bisa jadi nanti akan makin bengkak, makin panjang antriannya. Nah, kemudian seperti ini tidak bisa ditarik. Mau narik tidak bisa. Dia seperti sudah masuk ke akun orang lain, pemerintah yang menangani haji itu, dan sudah tidak lagi punya nasabah. Karena itu, untuk yang kedua ini tidak wajib dizakati. Kalau yang pertama ini zakat, yang ini tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Baik. Izin bertanya Ustaz. Tanah kami dikontrak oleh seseorang per tahun untuk ditanami tanaman pertanian. Setiap mereka panen, mereka memberi kami hadiah hasil panen tersebut sebanyak 1 kresek. Hukumnya gimana ya Ustaz? Di situ tidak ada transaksi utang piutang ya. Dia sewa menyewa. Insya Allah boleh karena di sini tidak ada transaksi utang. Sehingga ada orang yang nyewa mobil misalnya. Lalu dia ngelencer ya, piknik keluar kota. Nah, saat pulang mobil dikembalikan plus bayar 300.000 sehari, expander misalnya. Lalu plus ngasih hadiah oleh-oleh. Ini oleh-oleh dari tadi saya main ke daerah ini, kasih oleh-oleh. Boleh nggak yang punya expander ini ya, menerima oleh-oleh itu? Jawabannya diperbolehkan karena tidak ada akad utang. Yang saya pahami di sini akadnya akad ijarah. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya ingin bertanya Ustaz tentang waris. Ada orang tua yang suaminya sudah meninggal, kemudian dia memiliki rumah, istrinya masih, kemudian Istrinya bagaimana Pak? istrinya masih hidup. Nah. Ya, memiliki 6 orang anak laki-laki. Sedangkan sang istri ini mewariskan rumah tersebut kepada salah satu anaknya. Apakah boleh seperti itu Ustaz, atau harus disampaikan kepada ke-6 orang anaknya ini? Sedangkan 6 orang anaknya ini, yang 5 orang anaknya ini sudah diberikan warisan kepada bapaknya sendiri. Seperti itu Ustaz. Semua sudah dikasih ya, tinggal satu yang belum. Ya, tinggal sisa satu yang tinggal bersama dengan ibunya. Sedangkan ibunya ini tidak menyampaikan kepada ke-5 anaknya untuk memberikan
warisan yang dia tinggali sekarang. Seperti itu. Waktu ngasih bapak masih hidup. Sudah meninggal, Ustaz. Waktu ngasih, waktu A ngasih, iya, yang kelima pertama. Iya, sudah masih hidup, Ustaz. Masih hidup Masih sehat. Iya. Sehat. Iya, Ustaz. Cukup Bapak? Iya, syukran jazakallah. Wa jazakumullahu khairan. Nah, saya gambarkan seperti ini ya. A ini suami, B istrinya. Ketika A meninggal dunia, ahli warisnya berarti A dan ke-6 anaknya, laki-laki semua. Kalau dulu kelima anak pertama sudah dikasih ya. Kelima anak pertama ini sudah dikasih hibah oleh sang bapak. Maka seharusnya anak yang terakhir juga dikasih hibah. Ini juga harus dikasih hibah. Kenapa harus dikasih hibah? Hibah harus rata. Hibah wajib sama untuk semua anak. Jika ada salah satu anak nggak dikasih, dia boleh nuntut minta ke yang lain. Kalau dia nggak dikasih. Dulu bapak sudah ngasih kamu ini, bapak ngasih kamu ini. Saya belum, maka saya minta. Nah, dan masih ada satu aset. Ternyata itu belum diberikan kepada salah satu anak tadi. Maka insya Allah itu bisa jadi faktor koreksi. Sehingga diberikan dulu ke anak sebagai kesamaan dari hibah. Kalau masih ada sisa, baru yang sisa itu dibagi waris. Dan ini pernah difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada orang punya 2 anak. Anak pertama perempuan, anak yang kedua laki-laki. Saat orang ini masih hidup, dia nikahkan anak perempuannya, lalu dikasih hadiah. Hadiah kendaraan. Ya, kalau dulu ya keledai atau mungkin kuda atau yang lainnya. Baik. Sementara adiknya masih kecil, masih di usia remaja, SMP atau berapa, yang belum siap nikah, apalagi dia laki-laki. Nah, kemudian bapaknya ini meninggal dunia. Setelah berselang sekian tahun atau sekian waktu, bapaknya meninggal dunia. Konsekuensinya, anak yang kedua tidak punya kesempatan yang sama sebagaimana mbak Yunya, sebagaimana kakaknya. Yang saat nikah dikasih hadiah. Karena bapaknya akan ngasih hadiah jika anaknya menikah. Kata beliau, rahimahullah, anak yang kedua ini boleh nuntut persamaan dari kakaknya. Sehingga dia minta ke kakaknya, tolong kuda itu atau keledai itu dibagi 2, saya dan kamu. Dia boleh seperti itu, mengingat dalam masalah hadiah harus ada nilai kesamaan antar semua anak. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.